Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, ya, suluh bendang dalam negari, ibu-ibu kami dari Bundo Kanduong, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kurnia pada kita semua pada sore hari ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah SWT untuk mendalami ajaran yang beliau tinggalkan serta mengamalkannya. Begitu pula menyampaikannya kepada orang lain, ya, agar agama Islam ini tersebar dan tetap menjadi agama yang mulia, ya, menjadi agama yang selalu menjadi panduan hidup kita dan bagi generasi setelah kita. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini, sebagaimana telah disebutkan oleh moderator tadi, saya akan membahas tentang berapa pengkhianatan Syiah dalam sejarah Islam terhadap kaum muslimin, dengan fakta-fakta yang akan kita kupas dari fakta sejarah yang ada, baik dari kitab Syiah terutama dari kitab Syiah. Fakta sejarah ini akan kita ungkap dari kitab Syiah sendiri. Terima kasih banyak kepada Ustadz Akhina Al-Fadil Dr. Fahmi yang telah menggambarkan sekilas tentang bagaimana keyakinan penyimpang Syiah dalam Islam ini, ya, penyimpangan keyakinan Syiah dalam agama Islam ini. Agama Islam ini di samping memberikan jalan yang lurus, juga menggambarkan kepada kita jalan yang bengkok. Kenapa? Bukan berarti untuk ditempuh jalan yang bengkok ini, adalah untuk dihindari. Makanya dalam Al-Quran betapa banyak Allah SWT juga menyebutkan sifat-sifat dan perkataan kaum musyrikin, kaum munafikin. Untuk apa? Agar kita mewaspadai. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan, kata Allah SWT, jalan-jalan orang-orang yang berdosa, ya. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami, kata Allah SWT, agar jelas jalan-jalan orang yang berdosa. Loh, kenapa harus jelaskan jalan orang berdosa? Untuk supaya tidak diikuti. Bagaimana kesudahan dari kaum Nuh yang mengingkar kepada Nabi Nuh, ya, bagaimana setiap perjalanan orang kafir itu menjadi ibrah bagi kita. Kesudahan, kehancuran yang mereka alami baik di dunia, apalagi kelak di akhir ditimpakan kepada mereka azab yang begitu keras. Jadi itu Allah jelaskan bukti-bukti kekuasaan Allah dalam membinasakan mereka, agar kita tidak mengikuti budaya dan kebiasaan mereka, kekufuran yang mereka lakukan. Makanya sahabat Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu juga pernah berkata, ya, sahabat-sahabat Rasulullah senantiasa bertanya tentang hal yang baik kepada Rasulullah SAW, tapi saya bertanya tentang hal yang buruk. Makhafata ain aqa fihi, dalam satu ungkapannya makhafata idrikani. Saya takut kalau hanya mengenal yang baik saja dan tidak tahu yang buruk, nanti saya bisa terjerumus kepada hal yang buruk ini, ya kan? Kemudian banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti Amirul Mukminin Umar Al-Khattab juga berkata, inna matun qadu ural Islam urwatan urwa idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif fil jahiliyah. Ini akan tergerusnya, akan semakin lemahnya keyakinan orang Islam ini, hilangnya ajaran Islam sedikit demi sedikit apabila tidak ada orang lagi mengenal jahiliyah. Maksudnya apa? Ya, apabila generasi tidak kenal jahiliyah. Maksudnya kenapa? Ya, ini agar mereka ketika mereka tidak kenal pasti jatuh ke dalam itu. Ibaratnya begini, orang tahu singa itu bahaya, tapi tidak disebutkan kepada dia bagaimana ciri-ciri singa itu. Semua dia dengar berita, singa itu menerkam orang kalau dekat dengan singa, ya kan? Harimau makan orang kalau dekat dengan harimau, tahu dia itu. Tapi ketika jalan-jalan ketemu harimau, dia bilang, ini kucing masya Allah gede sekali, besar, bagus, belang-belang gitu kan. Dia nggak tahu bahwa harimau seperti ini. Tapi kalau dijelaskan harimau itu bentuknya begini dan warnanya begini, ada yang seperti ini, ya itu ketika melihat, jangan kamu melihat harimau, kucing saja kelihatan kadang-kadang takut dia. Jangan-jangan harimau ini.
Jadi artinya kenapa? Ini banyak orang-orang sekarang ini terjerumus ke dalam kebatilan ketika dia menganggap itu benar, karena tahu itu batil. Ya kan? Karena tidak tahu itu batil. Maka kadang-kadang orang minum racun nggak tahu itu racun gitu. Juga ada orang minum racun memang sengaja. Ya kan? Jadi oleh sebab itu, contohnya orang yang tak minum racun tapi nggak tahu dia itu racun, apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa? Rokok. Itu kan racun. Sepakat baik orang kafir maupun orang beriman di dunia ini, semua orang kafir pun orang beriman pun mengatakan rokok itu racun. Ya kan? Tapi kok banyak orang minum rokok, maka ngisap rokok? Karena nggak tahu dia itu racun. Gitu. Ini bahayanya. Nah, oleh sebab itu kita menerangkan hal-hal ini bukan untuk diikut ya bahaya-bahaya Syiah, kesesatan Syiah, agar kita waspadai. Oh, begini toh. Kemudian cara Syiah dalam pengaruhi kaum muslimin sekarang dia tidak memakai istilah Syiah. Dia memakai mazhab Ahlul Bait kalau di Indonesia. Mazhab kami mazhab Ahlul Bait. Tapi kalau kita lihat Ahlul Bait enggak ada yang seperti mazhab mereka. Mana ada Ali bin Abi Thalib apa mengatakan Al-Qur'an itu tidak asli? Enggak ada seorang pun Ahlul Bait yang datang dalam akidah Syiah, enggak ada. Tapi mereka menisbahkan ajaran itu dengan dusta bahwa itu ajaran Ahlul Bait. Ali sendiri dia menyebutkan ungkapannya, "Man ankara harfan minal Qur'an faqad kafar." Orang yang mengingkari satu huruf saja di Al-Qur'an dia kafir. Gimana mengatakan Al-Qur'an ini sudah tidak asli? Tadi sudah disebutkan, Ali sendiri saja menghukum orang yang mengutamakan dia, mengatakan bahwa dia lebih afdal dari Abu Bakar Umar dengan hukuman apa? Dicambuk sebagai orang pendusta. Mana ada? Enggak ada Ahlul Bait dalam mazhab mereka tuh enggak ada. Satu pun Ahlul Bait enggak ada yang berakidah sebenarnya akidah Syiah, enggak ada. Tapi mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah Ahlul Bait. Bahkan pada hakikatnya yang membunuh Ahlul Bait itu mereka. Itu bukan tuduhan kita, pengakuan dari ulama-ulama Syiah dalam buku-buku mereka. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini. Ya, nanti akan kita lihatkan bagaimana pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait. Yang membunuh Ahlul Bait itu mereka. Pada hakikatnya. Itu yang di dalam referensi Syiah, bukan Al-Sunnah yang menyebutkan. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama, bahasan ini saya bagi berapa bahasan. Pertama, tadi sudah ini disebutkan bahasan pertama adalah pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait. Banyak sekali pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait itu. Ya. Terutama pengkhianatan Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana pengkhianatan Ali bin Abi Thalib? Dalam kitab-kitab Syiah seperti Nahjul Balaghah, Usul Kafi yang tadi disebutkan oleh Ustaz Fahmi, itu kitabnya Syiah. Jadi dalam kitab Syiah itu terdapat pengakuan seperti itu. Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah jilid pertama halaman 70 sampai dan juga halaman 187 sampai 89, ya. Itu dia berkata, Ali bin Abi Thalib, ya, sampai Ali mengatakan kepada pasukannya, "Demi Allah, aku berharap Muawiyah mau mempertukarkan kalian untukku seperti menukar dinar dengan dirham." Kenapa Ali berkata ini kepada pasukan? Karena Ali setelah berkuasa pindah ke Kufah. Kemudian ketika perang Siffin, itu Ali berkata kepada pasukannya, "Demi Allah, seandainya Muawiyah itu mau mempertukarkan kalian ini dengan pasukannya." Kenapa? Sebagaimana mentukarkan dinar dengan dirham. Biar saya kasih dinar, saya ambil dirham. Maksudnya gimana? Atau dia katakan kalian ini bagaikan dirham, pasukan Muawiyah adalah dinar. Yaitu kata Ali bin Abi Thalib, "Maka ia mengambil dariku 10 orang dari kalian, memberikan 1 orang dari mereka." Kenapa Ali mengatakan itu? 10 orang kalian, 1 orang dari mereka dia kasih, saya mau nukar itu. Kenapa begitu? Karena pasukan Muawiyah patuh dan setia pada Muawiyah. Adapun pasukan Ali ini yang orang-orang Syiah Rafidhah ini adalah selalu membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Pengkhianat. Nah, nanti akan kita buktikan. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menyebutkan, "Wahai masyarakat Kufah." Ini dalam kitab mereka sendiri, bukan kitab Ahlussunnah, dituduh-tuduh tidak. Ini dalam kitab orang Syiah sendiri. "Wahai masyarakat Kufah, aku diuji dengan kalian tiga hal dan 2 perkara." Bagaimana Ali menilai mereka? Yang pertama, tuli tapi memiliki pendengaran. Arti kan itu marah Ali. Kalian punya telinga tapi tidak
mau mengikuti nasihat, perintah. Tuli tapi punya telinga. Yang kedua apa? Ya, bisu tapi berbicara. Bisu tapi berbicara. Itu kalau bahasa Minangnya kan ada artinya gitu ya. Bisu tapi berbicara. Buta tapi punya mata. Buta tapi punya mata. Nah, itu kan hinaan Ali kepada mereka. Bahwa mereka ini. Kemudian kata Ali lagi, tidak ada yang jujur dalam pertemanan. Itu kata Ali kepada Syiah sendiri. Tidak ada yang jujur dalam pertemanan, ya, dan tidak ada yang setia ketika dalam bahaya. Kemudian celakalah kedua tangan kalian wahai yang mirip unta. Dikatakan oleh Ali, mereka itu bagaikan mirip unta. Bagaimana? Yaitu mirip unta dengan pengembalanya. Setiap aku mengumpulkan dari satu arah, berpencar dari arah yang lain. Di sini diatur, sana mencar lagi. Itu menunjukkan apa? Pembangkangan mereka kepada Ali radhiyallahu anhu. Nanti akan kita lihat lagi. Nah, itu sedikit tentang sekilas pembangkangan mereka, pengkhianatan mereka kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian pengkhianatan mereka terhadap Hasan. Ya. Tadi disinggung sedikit ya, Ahlul Bait menurut mereka kan mereka mazhab Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait itu menurut mereka itu hanyalah keturunan Ali. Padahal Ahlul Bait itu bukan keturunan Ali. Ahlul Bait itu adalah semua keturunan Bani Hashim yang beriman dan keturunan Al-Muttalib. Al-Muttalib saudara kembar dari Hashim. Ketika Hashim menikah dengan namanya istri Nabi Najjar Salma di Madinah dan dia pergi berdagang ke Syam dan meninggal di Syam, dia istrinya ngandung waktu pergi berangkat dagang dan kemudian lahir anaknya namanya Syaibatul Hamdi. Dijemput oleh saudaranya Al-Muttalib dari Makkah karena Hashim ini adalah tokoh masyarakat yang begitu dermawan dan terkemuka di Makkah. Jadi saudaranya Al-Muttalib ini mengambil anaknya ini untuk kembali memegang tampuk pimpinan di Mekah, di Quraisy, ya. Datang ke Madinah. Pertama ibunya dan paman mamaknya nggak mau istilahnya. Ya, tapi diberitahu oleh Al-Muttalib saudara saudara kandung dari Hashim ini, dia ke Mekah akan mengambil kembali kedudukan kehormatan ayahnya. Diizinkanlah dalam perjalanan kan jauh dari Madinah ke Mekah, perjalanan naik unta gitu ya, sehingga kelihatan Syaibatul Hamdi ini dalam keadaan badannya kumuh gitu ya, karena berdebu dalam perjalanan letih. Dikira orang Mekah ini adalah budaknya Muttalib, dinamakan Abdul Muttalib, jadi budak Muttalib. Al-Muttalib mengingkari, ini bukan budak saya, ini anak saudara saya. Tapi kan kalau gelar sudah lengket, sudah terkenal begitu, akhirnya terkenallah Abdul Muttalib. Nama asli siapa? Syaibatul Hamdi. Kakek dari Nabi SAW itu Abdul Muttalib, nama Syaibatul Hamdi. Jadi semua yang beriman dari Al-Muttalib saudara kandung dari Hashim dan juga Bani Hashim, itu yang beriman semuanya adalah Ahlul Bait. Seperti dari paman-paman Nabi SAW, siapa saja yang beriman? Hamzah. Siapa lagi? Siapa lagi? Abbas. Dan Hamzah Abbas punya anak yang banyak, dan Abdullah bin Abbas. Kemudian dari anak Abu Talib sendiri, paman beliau, punya anak juga masuk Islam, yang banyak juga. Ja'far, Uqil, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, ya kan? Itu anak-anaknya juga banyak. Semuanya Ahlul Bait. Nah, itu kalau dari segi keturunan nasab beliau dari ayah beliau. Dari istri-istri beliau, orang Syiah tidak menjadikan istri Rasul sebagai Ahlul Bait. Padahal dalam surat Al-Ahzab itu kontan menyebutkan bahwa istri Rasulullah SAW adalah bagian dari Ahlul Bait, bahkan dianggap sebagai Ummahatul Mu'minin, ibunya orang beriman. Kemudian itu bansilanya istri Rasulullah di tengah orang beriman. Kemudian, nah itu berapa penyimpangan orang Syiah dalam memaknai Ahlul Bait. Nah, sekarang mereka kan Ahlul Bait itu bagi mereka adalah keturunan Ali. Ya, keturunan saudara sana tidak. Kemudian dari keturunan Ali keturunan Hasan. Kemudian dari keturunan Husain. Nah, keturunan Hasan bukan banyak sekali. Mereka tidak tidak menengok lagi itu bagian Ahlul Bait. Lalu hanya di keturunan Husain. Nah, bagaimana penyiksaan Syiah terhadap Hasan? Kan setelah Ali radhiyallahu anhu adalah Hasan. Nah, dikisahkan bahwa Hasan tak kalah bersama kaum Syiah dalam menghadapi pasukan Muawiyah, ya. Ini Hasan ya. Nah, dia beliau berpidato Hasan ini. Ingin melihat kesetiaan orang Syiah ini betul-betul mau nggak berjuang bersama beliau.
Lalu di antara orang Syiah ini ada berbisik, ini orang ini maunya apa? Jadi dia begitu ngomongnya. Jadi tidak panggil khalifah, tidak, orangnya maunya apa ini? Kata temannya, dia kayak saya lihat ini saya prediksi mau berdamai dengan Muawiyah. Kan akhirnya Hasan kan menyerahkan kekuasaan ke Muawiyah kan? Disebut dengan Amul Jamaah, yaitu tahun perdamaian. Dan memang sudah disebutkan Rasulullah SAW, inna ibni hadza sayyidun. Rasulullah mengatakan kepada Hasan, cucuku ini adalah apa namanya? Penghulu, ya. Sayuslihullahu bihi, ya, taifataini 'azimataini bainal muslimin. Allah akan memperbaiki, menggabung, mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai di bawah tangannya, yaitu di masa Amul Jamaah. Terbukti memang. Nah, ketika ini orang-orang Syiah melihat, demi Allah ia telah kafir. Kemudian mereka merobohkan tenda Hasan. Ini dalam kitab Syiah, bukan kitab Ahlussunnah. Kitab Syiah sendiri menceritakan hal itu. Merobohkan tenda Hasan dan mengambil barang-barangnya sampai alas sholatnya dan yang diduduki oleh Hasan, jubahnya yang di pundaknya, sehingga Hasan duduk sambil memegang pedangnya dalam keadaan bahunya terbuka. Kemudian saat menunggangi kudanya, tiba-tiba seorang dari Bani Asad menarik kekang kudanya, kedang kuda Hasan, seraya mengucapkan Allahu Akbar, wahai Hasan, ayahmu telah musyrik, kemudian engkau juga musyrik. Nuduh Ali juga musyrik, anak juga musyrik. Lalu orang tersebut membacok paha Hasan, ya, sehingga pahanya robek lalu dagingnya menjulai. Setelah itu Hasan dibawa ke dengan tandu ke kota Madain. Ini dalam kitab Ala Khuttal Husain, ya, halaman 39 sampai halaman 40. Dalam kitab Syiah sendiri. Bahkan Hasan ini dibacok itu bukan satu kali. Menurut salah satu tokoh Syiah, Idris Al-Husaini, setelah menyebutkan kisah yang di atas, bahwa Hasan juga ditusuk pada kali yang lain ketika sedang sholat. Laqad sayyana Al-Husain, nama kitabnya ini, dalam kitabnya halaman 279. Ya, dan ini beberapa bukti bagaimana mereka, mauqif mereka dengan Ahlul Bait. Benarkah mereka cinta Ahlul Bait? Nah, ini yang kita ngambil dari kitab mereka sendiri. Pengkhianatan Syiah terhadap Husain, ya. Pengkhianatan Syiah terhadap Husain, bagaimana ceritanya? Ini terbukti dari ungkapan Husain sendiri. Setelah dia itu sampai di Karbala, ternyata orang-orang Syiah yang sebelumnya mengirim surat ke Husain setelah meninggalnya Hasan agar datang ke Kufa untuk dibaiat, itu dusta semua. Sampai, ya, Husain itu berkata, sebelum Husain pergi ke Kufah, itu sudah diingatkan oleh saudaranya seayah, yaitu Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah, saudara seayahnya. Sama-sama satu anak Ali bin Abi Thalib, namanya Muhammad. Apa nasihatnya kepada saudaranya ini, kepada Husain? Ya akhi, inna ahla Kufah qad arafta ghadrahum bi abika wa akhika. Jadi Ahlul Bait sendiri, yaitu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib ini, dinyebutkan, wahai saudaraku, engkau sudah tahu bagaimana orang-orang penduduk Kufah itu adalah pengkhianat terhadap ayahmu dan saudaramu. Siapa maksudnya? Ayahnya dan Ali bin Abi Thalib dan Hasan. Jadi sudah dinilai itu. Dia ini dalam kitab Syiah sendiri. Wa qad khiftu, kata saudaranya ini Muhammad bin Ali bin Thalib, saya takut, ya. Sudah masuk asar ya. Baik, kita selesaikan sampai pengkhianatan terhadap Husain saja. Saya takut nanti kondisimu sama seperti ayahmu dan saudaramu. Itulah ungkapan Husain, saudara dari Muhammad Hanafiyah kepada saudaranya Husain. Namun apa yang terjadi? Apa yang dinasihatkan oleh saudaranya ini memang terbukti, ya, sampai Husain sendiri berkata, udah masuk itu. Tangan? Baik, kita selesaikan ini. Apa kata Husain dalam kitab Syiah menyebutkan, wa naqatum ahdakum wa khala'tum bai'ati min a'naqikum. Kalian telah membatalkan perjanjian kalian. Yang sebelumnya dia berjanji akan setia membela Husain. Ya, kalian telah mencabut bai'atku di ari pundak kalian. Ya. Lalu dia menyebutkan, "Fala umri mimma hiya lakum binakir." Demi Allah ini bukanlah hal yang aneh dari kalian. Ya. Laqad fa'altumuha bi abi wa akhi. Sesungguhnya kalian telah berbuat seperti ini terhadap ayahku dan saudaraku.
Jadi Ahlul Bait itu orang Syiah sendiri bahwa Hasan sendiri menuduh bahwa Syiah lah yang telah berkhianat kepada ayah dan dia mengatakan kalian telah berbuat ini juga kepada ayahku. Berarti Husain sendiri mengatakan kalian telah mengkhianati aku sebenarnya mengkhianati ayahku dan saudaraku. Ya. Wa ibni yani dan juga kalian buat ini wa ibni ammi ya dan juga anak pamanku yaitu Muslim bin Uqail. Muslim bin Uqail ini ceritanya lebih dahulu dikhianati oleh Syiah sebelum Husain yang nanti akan kita kisahkan. Tapi dari sisi kemuliaan kita dulukan Husain. Pada kali yang lain berkata Husain ini, "Inna haula akhafuni wa hadikutu ahli Kufa wa hum qatili." Yang membunuh Husain sendiri mengatakan pembunuhnya ada ahli Kufa. Apa kata Husain? Sesungguhnya mereka menakuti-nakuti aku. Ini surat-surat mereka, ya penduduk Kufa itu, dan merekalah pembunuhku. Merekalah pembunuhku. Ini kata siapa? Kata Husain sendiri. Ya, jadi yang bunuh Husain itu adalah mereka orang Syiah. Berdasarkan kitab Syiah sendiri. Sampai Husain sendiri pernah berdoa, Allahumma hukum bainana wa baina qaumin da'una ayyansuruna faqataluna. Ya Allah, berilah keputusan di antara kami dan kaum yang mengajak kami untuk mendatangi mereka agar mereka membela kami, lalu mereka membunuh kami. Nah, gimana ceritanya? Ketika datang itu Husain di Karbala, dikejar oleh pasukan Ibnu Ziyad, ya. Itu pasukan orang Syiah itu kan berjumlahnya ratusan ribu. Pasukan Ibnu Ziyad ini puluhan orang. Ya, 70 enggak sampai atau. Tetapi kalau seandainya kalau seandainya mereka meliur saja, itu kebanjiran pasukan Ibnu Ziyad. Tapi mereka semuanya pada mundur lari, tidak membela Husain. Bahkan di antara mereka ikut bergabung ke pasukan Ibnu Ziyad. Itu ceritanya. Jadi mereka tidak membela Husain. Nah, ini ceritanya. Jadi ini singkat tentang pembunuhan Husain. Setelah itu pembunuhan Uqail. Ya, Uqail ini sama yang tadi sudah disebutkan oleh Husain sendiri. Mereka telah berkhianat kepada ayah dan saudara juga anak pamannya. Ceritanya sebelum Husain itu ke Kufa, dia mengirim saudaranya sepupu ini untuk melihat kondisi masyarakat Kufa. Benar-benar nggak mereka ini mau setia mengangkatku sebagai pimpinan. Dalam perjalanan pertama Muslim bin Uqail menolak, nggak usah, saya nggak siap. Setelah itu terpaksa dia berangkat dengan 2 penunjuk jalan. Di tengah jalan kesasar, satu penunjuknya meninggal dunia. Akhirnya menulis surat lagi kepada Husain, saya tidak siap. Lalu tetap saja si Husain menyuruhnya sampai di Kufa. Sampai di Kufa, masyarakat Kufa benar-benar membaiatnya. Jumlahnya begitu banyak. Akhirnya Uqail ngirim pesan, benar masa Kufa ini kayaknya mau setia betul membaiat. Buktinya saya sudah dibaiat oleh sekian ribu orang. Tetapi ketika Muslim bin Uqail dikepung oleh pasukan pemerintah yang mengejar dia, itu dibiarkan dia di rumah tempat persembunyian sendirian, tidak diselamatkan, tidak dibela. Mereka lari ke rumah masing-masing. Sama kejadian seperti waktu Husain juga. Itulah kisahnya mereka dalam pengkhianatan terhadap Ahlul Bait. Ya, mereka pengkhianatan terhadap itu singkatnya yang tadi kita sebutkan, yaitu pengkhianatan Syiah terhadap Ahlul Bait. Insyaallah setelah ini kita akan kupas, yaitu masalah yang kedua, persekongkolan Syiah dengan musuh-musuh Islam dalam menjajah negeri-negeri Islam. Dan seperti pada hari Asyura, para ulama mereka juga menyebutkan dalam salah satu pandangan mereka, menyiksa diri pada hari Asyura itu adalah sebagai tebusan dosa mereka, yaitu atas dosa-dosa mereka yang terhadap Ahlul Bait. Maka mereka pada hari Asyura itu menyesali perbuatan itu sehingga mereka menyiksa diri mereka sendiri. Itu ada juga di sebagian ulama mereka menyebutkan itu. Jadi mereka menyiksa diri pada tanggal 10 Asyura itu adalah sebagai bentuk penyesalan, yaitu pengkhianatan mereka pada Husain ketika di padang Karbala tersebut, sehingga terbunuhlah Husain. Berikutnya adalah bagaimana pula kerjasama orang-orang Syiah dan pembelaan mereka terhadap pengkhianat-pengkhianat dalam Islam, dan bagaimana pula mereka bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Salah satu bentuk mereka anti kepada Islam itu adalah benci mereka pada sahabat adalah menghargai orang pembunuh sahabat. Yaitu sebagaimana mereka menghormati Abu Lu'lu' al-Majusi yang semua kaum muslimin tahu dia adalah pembunuh Amir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka menghormatinya sehingga mereka gelarilah dia sebagai Baba Syuja'uddin, pelawan yang sangat pemberani, ya, sehingga mereka
mengabadikan kuburannya dengan menghiasi kuburan mereka kuburan Abu Lu'lu'ul Al-Majusi dengan sangat megah. Ya, kalah rumah Bupati di sini tanah datar sama dia. Ini bentuk kuburan Abu Lu'lu'ul Al-Majusi. Kemudian ini di antara salah satu tulisan yang ada di dalam bangunan tadi adalah yaitu melanat sahabat. Itu dibaca Allahumma al'an. Ini kurang jelas kayak dia mantum ya tulisannya. Hah? Itu ada tulisan Allahumma al'an al-jibta wa taghut. Yang ketiganya apa itu? Wa na'sal. Itu maksudnya adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, nanti akan kita putarkan video-video yang menyatakan bagaimana mereka melaknat sahabat nanti. Kita akan lihat. Kemudian beginilah mereka di kuburan Abu Lu'lu'ul Al-Majusi. Di sini mereka berdoa dengan khusyuk. Berdoa di kuburan. Ya. Dan mereka menganggap kuburan sebagai tempat yang penuh berkah, buq'atun mubarakah. Baba Syuja'uddin Abu Lu'lu' Al-Fairuz. Abu Lu'lu' Fairuz. Ya, untuk melihat ukiran-ukiran ya di sana kuburannya, ini mereka lagi ngalap berkah. Ya, bahkan nanti ada video mereka meminta agar mereka dibangkitkan bersama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Doanya, dia berdoa kepada Allah agar dibangkitkan bersama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya, mudah Allah kabulkan doanya itu, ya artinya dia tempatnya di neraka. Nah, Syiah dengan musuh-musuh Islam, ini kita lihat dulu yang lain, ya. Dalam sejarah Islam ada beberapa lembaran hitam yang dibuat oleh Syiah. Pertama adalah keruntuhan kerajaan Bani Abbasiyah, ya, pada tahun yaitu pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Bagaimana bahwa orang-orang Syiah adalah pembunuh Utsman, ya. Ini terbukti ketika mereka mengancam Ali radhiyallahu anhu ketika berperang dengan Muawiyah, perang Siffin. Saat itu pasukan Ali sudah mau unggul, mau menang, ya. Dan mereka khawatir kalau seandainya pasukan Ali menang, ini membahayakan mereka. Karena perselisihan antara Ali dengan Muawiyah itu bukan dalam perkara khilafah. Tidak pernah Muawiyah menuntut bahwa dia jadi khalifah, tidak pernah. Atau Muawiyah mengatakan lebih afdol dia daripada Ali, enggak pernah. Perselisihan antara dua sahabat ini hanyalah dalam perkara Muawiyah ingin agar pembunuh Utsman ditangkap terlebih dahulu, dia siap setelah itu untuk berbaiat Ali. Ali memiliki pendapat, bagaimana saya akan bisa menangkap karena negara masih dalam keadaan gonjang-ganjing keamanannya. Kamu harus berbaiat dulu dengan semua penduduk Syam, ya, wilayah yang begitu besar. Karena memang pembunuh Utsman itu terpencar dalam berbagai kabilah, bahkan di antara mereka juga ada yang di pasukan Ali radhiyallahu anhu. Nah, ketika keadaan kaum muslimin bisa bersatu di sebuah bawah pimpinan Ali, mereka khawatir nanti kalau keadaan menjadi terkendali, tentu para pembunuh Utsman akan dicari dan ditangkap dan diberi hukuman. Maka mereka ketika itu ingin berbuat makar, akhirnya mereka mengancam Ali. Ya, dia katakan kepada Ali, la tursilanna ya ilal Ashtar. Ashtar ini adalah salah satu panglima perangnya Ali radhiyallahu anhu, dipecat oleh Ali. Ya, kemudian mereka minta dikembalikan untuk diangkat kembali, ya, pala'tiyannaka. Dia datang kepada engkau. Kalau tidak lanaktulannaka. Dia ancam Ali. Kalau tidak mau kamu mengangkat kembali Ashtar, kami akan bunuh engkau di asyafina dengan pedang-pedang kami. Kama qatalna Utsman, sebagaimana kami membunuh Di sini terbukti bahwa yang berada di pasukan Ali itu adalah pembunuh Utsman, bahkan mereka mengancam Ali sendiri. Ini dalam kitab Syiah, bukan dari kitab Ahlussunnah ini ya. Ini disebut dalam kitab Syiah namanya judulnya Ala Khuttal Al-Husain, dalam Khuttal Husain halaman 34 sampai halaman 35. Ya, yang ditulis oleh salah seorang tokoh Syiah yaitu Dr. Ahmad An-Nafis. Nah, itu bagaimana mereka terhadap pengkhianatan terhadap orang Islam dan kaum muslimin. Kemudian juga peran tokoh Syiah dalam penghancuran tadi kita sebutkan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu adalah khilafah Ahlul Bait. Karena keturunan Abbas ya Abbas bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, anak-anak paman Nabi yang jadi khalifah. Tapi mereka justru menghancurkan
Yaitu disebutkan oleh para sejarah, ahli sejarah dalam Islam menyatakan tentang kisah bagaimana keruntuhan kerajaan ini. Di kerajaan terakhir dari Bani Abbasiyah itu mengangkat Perdana Menteri namanya Ibnu Al-Qami. Jadi Ibnu Al-Qami ini orang Syiah Rafidhah yang masuk ke dalam pemerintahan dengan penuh taqiyah. Menyembunyikan akidahnya, itu taqiyah itu. Dia menyembunyikan akidahnya sehingga sampailah dia diangkat sebagai Perdana Menteri. Ketika dia diangkat Perdana Menteri, memberikan masukan kepada khalifah karena dia memberi alasan kondisi keuangan negara dalam keadaan lemah. Lebih baik sebagian tentara duduk dipecat. Pintar politiknya. Karena saat itu jumlah tentara kaum muslimin sangat besar. Orang Tatar sangat ngeri menghadapinya. Ya. Dia masukkan pendapat, diberi usulan kepada khalifah agar dipecat tentara-tentara ini. Akhirnya dipecat para tentara itu. Sampai Ibnu Katsir dan para ulama lain menulis dengan kitab-kitab mereka menyebutkan sampai tentara itu jualan sayur, bahkan ya macam-macam pekerjaan mereka. Nah, setelah lemah dari segi angkatan perang, ya, setelah lemah dia, dan ini sistem ini dipakai oleh musuh-musuh Islam juga untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan juga negara Islam. Antum tahu sebelum reformasi itu angka alat-alat Amerika mengembargo alat-alat ya persenjataan ke Indonesia. Lalu dirancanglah demonstrasi besar-besaran. ABRI dilemahkan dulu. Taktik ini dipakai juga oleh Rafidhah dan banyak orang-orang musuh Islam itu belajar dari Rafidhah taktiknya. Ya. Nah, ketika sudah lemah, tibalah untuk hal yang kedua dia ketika pasukan Tatar sudah mendekat, ya, mengintai kekuasaan kaum muslimin karena tentaranya sudah kurang, ya, mudah ditaklukkan, pasukan kuda kurang. Nah, ketika itu Ibnu Al-Qami ini punya usul lain pada khalifah. Katanya, Kholakokan, pimpinannya Tatar itu, Mongol itu siap berdamai. Tapi kamu harus keluar di perbatasan, jangan biarkan dia masuk ke Baghdad. Liciknya dia. Jadi perundingan di perbatasan, di luar ibu kota, ya, perbatasan pinggiran. Dia keluarlah khalifah yang saat itu dengan 700 lebih para menterinya, tokoh-tokoh negara lah, para ulama dan seterusnya keluar, ya. Sesampai mendekati tenda Kholakokan, ya, atau Genghis Kholakokan di saat itu, ya, pasukan Mongol itu di situ diberhentikan, yaitu mereka mengatakan masuk 17 orang. Tidak boleh semua sekaligus menemui berada dalam pertemuan itu. Ya, masuk 17 orang. Tapi bagaimana sampai 17 orang di dalam tendanya itu dipenggal, dibunuh. 17 orang, habislah semua pasukan itu. Semua orang yang datang 700 itu habis. Jadi diansur-ansur membunuh 17 orang. Jadi orang yang datang di belakang tuh kira ini sedang ada pembicaraan ya, baru ada tempat duduk atau gimana gitu ya. Tapi habis semua itu. Itu pengkhianatan. Setelah itu baru dia bangsa Mongol ini, Tatar itu masuk ke Baghdad dan menghancurkan Baghdad lebih parah dari apa yang dilakukan Amerika sekarang. Siapa membuka itu adalah orang Syi'i Rafidhah. Makanya Khomeini dalam kitabnya Hukum Islamiyah dan beberapa kitabnya memuji tindakan itu. Dia katakan tidak boleh taqiyah dalam masalah berpolitik kekuasaan kecuali bila ya Anda atau kalian bisa berperan sebagaimana peran Ibnu Al-Qami. Itu. Jadi berperan sebagaimana peran Ibnu Al-Qami. Nah, dipuji oleh mereka, bahwa itu pahlawan, dianggap pahlawan oleh mereka Ibnu Al-Qami itu. Dan sampai setelah itu masuklah Tatar, dihancurkanlah, dibakar, hangusan, bumi hanguskan itu kota Baghdad. Kitab-kitab ulama yang terkenal dalam perpustakaan Baitul Hikmah itu dari khilafah sampai khilafah berikutnya diwariskan itu penuh dengan karang ulama, semuanya dibakar bahkan dibuang ke Sungai Tigris. Para ahli sejarah menyebutkan Sungai Tigris itu mengalirkan air hitam selama 1 minggu karena begitu banyaknya buku ulama yang dibuang ke sana. God-God yang ada di Baghdad itu mengalirkan darah, begitu banyaknya kaum muslimin yang dibunuh. Sehingga begitu dahsyatnya saat itu terjadi pembunuhan terhadap kaum muslimin dan pembantaian, ya. Kemudian setelah itu, ya, kota Baghdad habis, hangus. Semua kekayaan muslimin, buku-buku ulama habis semua. Bahkan ada yang menyebutkan tentara-tentara Tatar menyeberangi sungai Efrat dan Tigris itu di atas buku-buku yang dibuang ke dalam sungai itu, ya, menyeberang di situ. Coba bayangkan, habis semua kekayaan Islam. Ini kerjasamanya. Makanya ulama mengatakan Syiah belum pernah berlawanan dengan orang kafir dan merebut satu jengkal tanah dari orang kafir, belum pernah. Tapi hanya mereka rebut itu adalah menghancurkan kekuasaan Ahlus Sunnah.
sampai sekarang Baghdad. Nah, itu sedikit sejarah mereka yang selama ini dikatakan oleh orang-orang yang pro Syiah ya, bahwa Syiah bukanlah sebuah ancaman. Sejarah dan fakta membuktikan bagaimana mereka. Nanti akan kita lihatkan hal yang lebih mengerikan lagi. Ya. Taib. Makanya di sini kita sebutkan tadi dalam kitabnya kaum ini, apabila kondisi taqiyah mewajibkan seorang untuk ikut dalam urusan penguasa, maka dalam hal ini wajib menolaknya meskipun penolakan tersebut berisiko ia dibunuh. Kecuali bila ikut secara formalitas saja demi untuk membela Islam, yaitu maksudnya Syiah, dan kaum muslimin, yaitu Syiah, secara hakiki sebenarnya maksudnya Ali bin Yaqtin ibnu Al-Qami Nasir Tusi ke dalam kekuasaan. Di mereka masuk dalam kekuasaan itu begitu. Nah, kemudian itu sekilas bagaimana pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin di masa lalu. Sekarang bagaimana? Kehancuran seperti kehancuran yang dialami oleh Afghanistan dan Baghdad itu dinyatakan oleh wakil presiden Iran sendiri bahwa berhasilnya ditaklukkan kota Kabul dan kota Baghdad itu adalah berkat bantuan Iran. Ini pernyataannya. Ya. Dan banyak pernyataan mereka di video-video di YouTube itu, mereka mengatakan Amerika itu bukan penjajah, Amerika itu adalah muharrir, artinya apa? Yang membebaskan membebaskan Baghdad dari cengkeraman orang kafir menurut mereka. Nah, ini pernyataan wakil presiden sendiri. Kita tahu bagaimana ditaklukkannya ya Baghdad dan Kabul, ibu kota Afghanistan itu, semuanya negara yang sekitar itu enggak seperti Pakistan, melarang pesawat tempur Amerika lewat di atas wilayah mereka. Kecuali Iran beri buka. Kalau bukan karena Iran mengizinkan, Amerika enggak bisa menyerang Kabul, misalnya tidak bisa menyerang Baghdad. Nah, yang sekarang ini ada semacam gambaran di sebagian orang bahwa Amerika dan Iran itu adalah musuh buyutan. Enggak, itu adalah sandiwara dunia. Pada akhirnya mereka begini, satu, teman akrab. Makanya kan nggak pernah ancaman-ancaman itu sandiwara saja. Makanya berapa kali saya nyatakan waktu orang ribut-ribut Amerika dengan Iran, saya katakan nggak akan pernah Amerika itu nyerang Iran, nggak akan pernah. Dulu juga masalah Hizbullah Lebanon, juga saya katakan nggak akan pernah dihancurkan tuh Hizbullah Lebanon, karena Syiah dengan Israel itu nggak akan pernah mengatakan. Maka ini pernyataan dari wakil presiden mereka sendiri, bahwa berhasilnya dihancurkan Baghdad dan Kabul itu berkat kerjasama bantuan Iran kepada Amerika. Ini foto bagaimana keakraban ini tadi yang lebih jelas untuk lihat ya, bahasa Arab, laula Iran lama saqatat Kabul wa Baghdad. Kalau bukan karena bantuan Iran, tidak akan pernah Kabul dan Baghdad itu bisa ditaklukkan. Ini pernyataan wakil presidennya Ali Aftahi, Naib Rais Irani li syu'unil qanun, jadi wakil presidennya yang membidangi tentang hukum dan parlemen ya. Kemudian ini gambarnya bagaimana George Bush di tengah-tengah orang Iran tuh, lihat itu kemesraan Syiah dengan Amerika dan Yahudi. Ini adalah gambar foto-foto ulama Yahudi yang berjenggot sama Syiah yang tidak punya jenggot ya. Itu George Bush di sana ya, itu lagi ulama Yahudi lagi dicambut oleh orang Iran. Ini semuanya keakraban antara mereka. Ya. Jadi bahkan Sharon, Perdana Menteri Israel mengatakan Iran itu bukanlah ancaman, bukan musuh. Dia katakan, lam ara yawman fi syi'a a'da Israel. Saya tidak pernah melihat bahwa Syiah itu adalah musuh Israel. Alama dal ba'id, sepanjang hal yang akan datang, ya. Ancaman baik ancaman yang jauh ya, tidak. Wala hatta fi durus. Kemudian juga aliran Syiah lain durus. Itu tidak ancaman bagi Israel itu. Ya. Kemudian dia katakan lagi, amma aduna hakiki, musuh kami Israel yang hakiki itu adalah yaitu mereka tuduh teroris, yaitu para pembebas Palestina. Kalau Iran enggak dianggap musuh sama Israel. Enggak ada musuh sama Israel. Karena memang mereka tahu ya, bekerja sama ya dalam berbagai hal. Maka oleh sebab dia katakan ya, saya tidak pernah melihat satu hari pun di Syiah itu bagai ada permusuhan terhadap Israel, tidak ada. Dalam catatan diari, catatan harian yaitu Sharon ya.
Makanya sudah dikatakan Syekh Islam Taimiyah menyebutkan kalau seandainya hal demikian, apabila orang Yahudi menguasai Irak atau daerah lain di negara Islam, maka orang Rafidhah adalah yaitu penolong mereka yang paling utama. Bisanya negara Islam itu dikuasai oleh orang Yahudi dan umat lain adalah karena bantuan orang Syiah Rafidhah. Fahum daiman, mereka senantiasa kata Syekh Islam Taimiyah yuwalunal kufar, yaitu berloyalitas kepada orang kafir, minal musyrikin dari orang musyrik, dan Yahudi dan Nasrani. Dan mereka membantu orang-orang kafir itu untuk membunuh kaum muslimin dan memusuhi kaum muslimin. Itu sudah nyatakan oleh Syekh Islam Taimiyah sebelumnya. Nah, itu sedikit tentang bagaimana mereka bekerja sama dengan dengan musuh-musuh Islam. Nah, ini fakta-fakta ini kan tidak diketahui oleh kaum muslimin, sehingga sejarah itu adalah penting dipelajari, ya, agar kita tahu apa hakikatnya. Sekarang orang-orang melupakan hal itu dan sejarah akan terulang kembali. Apa yang terjadi sekarang di Irak, ya, dikuasai oleh. Kalau tahu kerjasama antara kalau untuk ini tahu bagaimana Syiah menguasai Irak sekarang, kan sudah dikuasai oleh Irak. Ya, presidennya orang Syiah, semuanya parlemennya banyak orang Syiah. Bagaimana saat pemilihan umum, yaitu mana yang perbatasan Irak dan Iran itu kan ditugasi dijaga oleh pasukan PBB. Padahal saat itu akan pemilu umum, orang-orang Sunni yang ada di Baghdad semuanya diusir, ya, dikejar-kejar. Kemudian pasukan Iran masuk ratusan truk dari Iran, dan itu dibiarkan oleh pasukan PBB, dibiarkan, sehingga waktu pemilu umum menanglah orang Syiah. Padahal sebetulnya yang mayoritas di Baghdad itu orang Sunni. Yang mayoritas di Baghdad itu orang Sunni. Tapi kenapa kalah dan pemilihan umum ya begitu kondisinya? Yaitu orang-orang Syiah yang ada di Iran berdatangan ketika pemilihan umum itu ke Baghdad. Itu dibiarkan turut-turut masuk oleh penjaga PBB. Jadi jangan diharap negara kafir itu akan berpihak kepada Islam sama sekali. Tidak, akan berbuat adil, tidak pernah. Ini kondisi yang dialami juga Indonesia ketika masalah referendum di Timur-Timur. Sama kasusnya seperti itu, persis. Ya. Cuman kita kan dikibuli selalu. Taib. Yang ketiga pembahasan kita adalah kekejaman dan kebiadaban Syiah terhadap Ahlussunnah dari masa ke masa. Yaitu pengkafiran Syiah dan penghalalan darah kaum Sunni, ya. Syiah menghalalkan darah orang selain mereka, ya, yaitu Ahlussunnah. Mereka halalkan, boleh dibunuh. Ini perkataan-perkataan dari orang Syiah dalam kitab-kitab mereka. Sebenarnya ini Al-Khut Al-Husain berkata, ini disebutkan di sini, berkata Al-Kashani dalam kitabnya, ya, Al-Khut Al-Husain, barang siapa yang mengingkari keimaman imam yang tadi disebutkan oleh Ustaz kita, ada imam-imam yang 12 itu, barang siapa yang mengingkari salah seorang imam saja, hukumnya sama dengan orang yang mengingkari kenabian salah seorang nabi. Jadi kafir, mengingkari salah seorang nabi kan kafir, ya. Kemudian, ya, ini disebutkan dalam kitab Minhajun Najah karangan Al-Kashani. Kemudian juga berkata lagi Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar, ketahuilah bahwa lafaz syirik dan kafir adalah atas orang yang tidak meyakini kepemimpinan Amirul Mukminin dan anak-anaknya. Itu rukun iman, rukun iman mereka termasuk mempercayai imamah. Ya, kalau tidak beriman dengan keyakinan itu, kata mereka itu musyrik dan kafir. Dan meninggikan apabila masih menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman afdal daripada Ali, ya, dan meninggikan atas mereka selain mereka, hal itu menunjukkan mereka kekal dalam neraka. Yang kekal mereka kan orang kafir. Itu dalam kitab Biharul Anwar. Kemudian Abbas Al-Qumi, ya, berkata lagi, kesimpulan dari dalil-dalil adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat atas setiap orang yang bukan Syiah. Dalam kitabnya Tanqilul Maqal. Ya. Nah, dan banyak lagi pernyataan-pernyataan mereka, barangkali sekian sedikit sudah cukup bagaimana menunjukkan bencian mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka tidak pernah menganggap kita sebagai seorang muslim. Taib, itu bagaimana mereka menghalalkan darah. Nanti kita akan putarkan video-video mereka tentang hal ini. Kemudian kejahatan Syiah di kota Mekah, berkali-kali mereka ingin meledakkan kota Mekah. Apakah itu tindakan seorang muslim? Ya, pada tahun 86, satu kloter jamaah haji resmi, satu kloter menyeludupkan bahan peledak dengan jumlah semua 51 kg bahan peledak berdaya tinggi ke kota Mekah.
Yaitu dengan ditaruh di antara dua papan sebagai alas tas mereka, lalu ditaruh di alas tasnya itu. Ya, diseludupkan itu bahan peledak. Jumlahnya setelah dikumpulkan semua 51 kg. Bahan peledak yang berdaya tinggi. Tahun 87 mereka demonstrasi besar-besaran di kota Mekah dan menyatukan korban sekitar 400 orang lebih. Ya. Jadi Syiah seluruhnya pada tanggal 6 Zulhijjah hari Jumat, kan kalau musim haji 6 Zulhijjah itu nggak ada lagi orang di Madinah. Semua sudah pada ke Mekah. Ya, karena tanggal 7 itu sudah persiapan mau ke Mina atau ke Arafah. Di jumlah yang begitu besar, sesaknya di kota Mekah, mereka adakan demonstrasi sehingga bakar-bakaran seterusnya terjadi di kota Mekah. Dan bahkan mereka juga pada tahun 89 pada juga meledakkan bom. Kita ingat peristiwa Muaisim, itu yang melakukan adalah orang Syiah. Dan banyak lagi kejahatan mereka di kota Mekah itu. Ya. Nah, ini harus kita ketahui, fakta sejarah ini selama ini jarang diketahui oleh kaum muslimin. Menganggap Syiah itu adalah tidak berbahaya. Syiah berbahaya, lebih berbahaya daripada orang Yahudi memang. Lebih bahaya, ya. Karena mereka ngaku Islam, kemudian bebas masuk keluar di perkampungan orang Islam. Kalau orang Yahudi kan nggak bisa masuk, kita tahu nih orang Yahudi waspada kita, ya. Nah, kemudian ini ya Anda sebutkan nanti bukti-buktinya. Kemudian juga kesalahan Syiah di kota Mekah. Ini kita lihat di sini akidah Syiah terhadap Al-Quran. Ini kita putar videonya, ya. Bagaimana nanti akidah mereka tentang Al-Quran yang tadi sempat disebutkan oleh Ustadz kita, ya. Dengarkan ini akidah mereka tentang Syiah, tentang Al-Quran. Jadi mereka meyakini Al-Quran tetap turun setiap malam Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Makanya salah satu tadi poin ciri kesesatan yang dibikin oleh MUI adalah meyakini tidak meyakini masih meyakini orang yang meyakini adanya turun wahyu setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, turunnya Al-Quran. Ini mereka meyakini Al-Quran tetap turun. Itu ulama mengatakan Al-Quran itu telah dirubah-rubah dan tidak asli dan seterusnya. Syiah mencela Nabi SAW yang tadi juga sempat disinggung oleh Ustadz kita tadi, ya, tidak berhasil dalam dakwahnya sebenarnya kata Khomeini, ya. Ini dikatakan oleh dia, Rasulullah engkau adalah orang yang tidak berhasil dakwahmu karena tidak berani menyatakan wasiatnya secara terang-terangan. Ini ada dua kontradiksi di antara mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa wasiat itu jelas jali bagi Ali. Tapi ini ulamanya mengatakan mencela Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, engkau telah salah, melakukan kesalahan yang begitu fatal ketika engkau tidak mewasiatkan tentang khilafah kepada Ali. Maka engkau ya Rasulullah menanggung semua dosa-dosa umatmu.
karena kamu tidak berwasiat. Itu perkataannya dia tadi. Ya. Nah, Syiah melaknat Aisyah radhiyallahu anha yang tadi juga sebagian disebutkan oleh ustaz kita. Jadi dia mengatakan kenapa Aisyah diberi. Dia mengatakan kenapa Aisyah itu diberi namanya Humaira. Humaira itu adalah artinya yaitu himar kecil. Himar, tahu himar kan? Keledai. Dikatakan Aisyah itu oleh dia keledai. Itu bagaimana mereka mencela istri Rasulullah SAW. Ya. Ini juga melaknat Aisyah ini. Menuduh berzina Aisyah. Itulah perkataan kejinya orang Syiah kepada istri Rasulullah SAW. Sedangkan Aisyah itu adalah istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ketika ditanya, "Man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah adalah Aisyah. Jadi semua kamu tuduhkan ke Aisyah itu benar. Apa saja kamu nilai dia. Itu artinya. Ya. Syiah melaknat sahabat radhiyallahu anhum. Nih, melaknat sahabat nih mereka gimana? Jadi ada 10 seorang sahabat yang masuk surga di zaman Rasulullah, itu dilaknat oleh dia. Dia mengingkari itu perkataan Rasulullah SAW. Itu dia lanat semua sahabat yang 10, termasuk Ali jadinya. Hah? Ini udah mati yang di Mesir kemarin ya? Yang dibunuh orang Mesir kemarin ini. Syiah menghalalkan darah Ahlussunnah. Coba lihat nih. Jadi boleh menghancurkan masjid orang Ahlussunnah dan membakarnya. Ya, kalau engkau beriman dengan Al-Quran.
wajib dibunuh. Harus dihancurkan. Jadi kalau kita masih muslim, jadi dia mengatakan Wahabi itu kan maksudnya Ahlus Sunnah. Maka dia katakan wajib dibunuh, mestinya harus dihancurkan. Kalau kita masih mengaku sebagai seorang muslim itu. Nah, ini kejahatan Syiah di Mekah. Tahun 1986 jamaah haji Iran menyeludupkan bahan peledak dalam tas mereka. Ini lihat filmnya ya. Nanti dilihatkan bagaimana kekuatan bahan peledaknya. Lihat, dia di alas tas itu disembunyikan. Ini pertolongan Allah, karena Allah sudah janji menjaga rumah sucinya. Karena di Saudi saat itu belum secanggih ini karena diperiksa saja. Diperiksa lewat laser itu nggak kelihatan ketika itu karena belum canggih betul. Tahun 86. Itu tas-tasnya yang disita itu. Dalamnya bahan peledak itu. Tuh, bahan peledaknya. Ini dicontohkan nanti apa namanya istilahnya, uji coba kekuatan. Ini 1 kilo menghancurkan 2 mobil ini, boleh lihat.
Jarak 10 meter itu membunuh semua orang di ada jarak 10 meter. Dicoba itu kekuatan bomnya. Takut dia, bahaya itu. Itu 1 kilo. Dia dibawa 51 kilo. Tuh, ada nggak sisanya? Nggak sisa sama sekali. Coba kalau seandainya ini diledakkan orang lagi tawaf, orang lagi lempar jumroh. Nah, kalau diledakkan orang lagi gini gimana? Dia musim haji begini ramai orang. Habis semua itu. Apa itu tindakan seorang muslim seperti itu? Nah, ini pelakunya ini. Nah, ini tahun 1987. Setahun setelah itu. Demonstrasi membawa foto Khomeini. Ini gabung Syiah seluruh dunia ikut waktu itu. Musim haji. Hari Jumat itu. Tanggal 6 Zulhijjah. Foto Khomeini. Berarti mereka udah mempersiapkan semua itu. Spanduknya, foto-fotonya semua udah siap. Ini bentuknya ini, fotonya melakukan kekacauan di Kota Mekah tahun 97. Ini senjata-senjata yang dibawa. Jadi mereka itu memang ingin mengadakan semacam ini pembunuhan massal. Ya, ini senjata-senjata, gunting kuku, macam-macam pisau dan segala bentuk senjata dibawa itu. Yang 3 itu yang paling gawat itu, besar. Jadi ingin melakukan pembantaian betul di musim haji. Nah, ini pada tahun 89. Tadi Anda bilangkan sebanyak 16 orang Syiah melakukan peledakan di Kota Mekah. Ini betul-betul meledak. Bom ditaruh di jalan. Ya, ini pelakunya ini yang di lingkar itu pelaku semua itu, tangkap. Dan itu dianggap sebagai mati syahid oleh orang Syiah. Syuhada. Ya. Nah, ini perkara waktu kejadian Muaisim, korban Muaisim. Jadi orang lagi ramai-ramai pulang dan pergi melempar jumroh, itu orang Iran melepaskan gas beracun di dalam terowongan Muaisim itu. Sehingga orang kehabisan oksigen.
Sehingga orang menapas berantakan, lari bertabrakan di dalam terowongan itu. Bukan orang Indonesia, banyak sekali mati itu, 400-an lebih ya kalau nggak salah. Banyak sekali korban orang Indonesia mati waktu itu. Kan belum ini, dan memang media massa belum seperti sekarang saat itu kan. Dan itu ditangkap, pelakunya membawa bom itu, bahan-bahan itu dibawa dari kedutaan Kuwait, pelakunya Syiah Kuwait, tapi yang dari bahan itu mereka dapat dari kedutaan Iran. Ini kelihatan Syiah di Madinah. Ya, di Madinah mereka lakukan demonstrasi juga sampai menggali kubur sahabat dan ingin mencincang-cincang. Nah, ini suara saja, nggak ada filmnya ini. Nggak mau dihidupin dia lagi. Ini di kota lain di Saudi, mereka membakar dan meledakkan kontainer. Jadi di mana mereka mayoritas seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz kita di daerah Qatif, ya di Arab Saudi itu mereka membakar dan demonstrasi begini. Ini keadaan Ahlussunnah di Iran. Nah ini yang paling parah. Di Iran setelah berhasil revolusi Khomeini, itu berbagai kegiatan pengsyiaan mereka lakukan. Ya, di antaranya di sini. Ana ringkas di sini bagaimana mereka melakukan persyiaan di Iran. Karena ingat waktu, kita ringkas di sini. Cara pertama membayar sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk membela keyakinan Syiah. Ya, mengatakan Syiah itu hanyalah perbedaan di segi mazhab saja, tidak ada perbedaan akidah, saudara kita seiman. Itu mereka bayar sebagian ulama Ahlussunnah untuk menimbulkan kebimbangan kepada orang awam Ahlussunnah. Orang-orang awam kan bingung. Seperti di negara kita kan ada beberapa tokoh yang ngomong ya, ngomong di TV, itu tujuannya gitu, itu udah dibayar memang, ya sudah dapat uang dan mereka berubah caranya, cara itu menilai Syiah itu. Padahal salah seorang mereka yang getol itu dalam satu tesisnya mengatakan Syiah itu aliran sesat ketika ngambil S2 di Saudi. Sampai sekarang di Indonesia dia mengatakan Syiah nggak sesat. Nah, yang kedua memaksa Ahlussunnah merubah nama-nama sekolah. Ya, merubah nama-nama masjid, ya, merubah nama-nama kota dan desa dengan nama-nama sesuai dengan nama yang ada yang populer di kalangan orang Syiah Rafidhah. Gitu. Kemudian membangun proyek perumahan di perkampungan Ahlussunnah wal Jamaah sehingga menjadi tidak dominan Ahlussunnah sehingga akhirnya berimbang dan disitulah mereka mempengaruhi Ahlussunnah. Nah, kemudian menulis nama-nama imam Syiah itu yang 12 tadi di dokumen-dokumen resmi. KTP, ijazah, ya kan, kartu keluarga dan seterusnya. Kemudian merubah kurikulum pendidikan sesuai dengan akidah Syiah, ya. Kemudian menculik tokoh-tokoh Ahlussunnah dan siapa yang menentang peraturan penguasa Syiah setelah berhasil revolusi Iran itu, ya, dengan cara membuat sebuah fitnah, membuat dua tuduhan, dituduh sebagai orang Wahabi, ya, atau dituduh sebagai antek-antek Saddam Hussein. Maka ditangkap dibunuh. Jadi alasan mereka kepada orang awam begitu saja, ini adalah tokoh antek perang Iran kan terkenal tuh. Jadi mereka dianggap ulama Ahlussunnah itu sebagai antek-antek Irak atau anteknya Saddam Hussein sehingga ditangkap dibunuh. Atau dituduh sebagai Wahabi. Sebagai Wahabi lalu mereka dibunuh. Kemudian juga memperdagangkan narkotika di perkampungan Ahlussunnah. Dan ini perlu dicermati di Indonesia berapa kali sudah tertangkap orang Iran membawa narkoba dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Sudah berkali. Dan di Malaysia ini dilakukan di berbagai daerah-daerah Ahlussunnah, di negara-negara Ahlussunnah, di Iran, di Pakistan, di Iran juga di perkampungan Ahlussunnah itu mereka jual itu narkoba dan dibagikan gratis-gratis. Bahkan sebagian orang Mesir pernah bercerita itu ulama-ulama Syiah bawa surbannya itu, dalam surban disembunyikan narkoba dibagikan gratis kepada pemuda-pemuda Saudi. Jadi demi merusak orang Ahlussunnah. Begitu kebencian mereka. Kemudian cara lain adalah melarang orang Ahlussunnah untuk membangun masjid, ya. Satu-satunya ibu kota negara yang tidak ada masjid bagi Ahlussunnah adalah di Iran. Di Tahran itu tidak ada masjid Ahlussunnah. Itu sudah pengakuan berapa banyaknya atau pejabat-pejabat kita yang ke sana, ya, seperti Dahlan Iskan yang terbaru menginformasi tidak bisa sholat Jumat di mana. Kedutaan tidak boleh bangun masjid. Ya, kalau kita lihat aja Malaysia bangun masjid dan boleh lah, bahkan negara-negara itu mereka mulai memiliki tempat ibadah.
Di Iran nggak ada masjid Ahlussunnah. Dan pernah dalam buku Ahwal Ahlussunnah fil Iran itu diceritakan, itu pada satu kali ada ulama Ahlussunnah Jamaah mengumpulkan dana yang sudah cukup besar ingin membangun masjid. Itu dirampas oleh pemerintah Iran, tidak dikembalikan. Jadi begitu, nggak ada masjid Ahlussunnah, nggak ada di Iran. Begitu pula sekolah nggak ada. Jangankan ada SD, playgroup aja nggak ada. Apa namanya kita sekarang yang terendah itu apa? PAUD aja nggak ada. Coba bayangkan. Nah itu toleransi yang mereka katakan. Mereka kalau di Ahlussunnah, pengakuan ulama terbaru orang Syiah masuk ke dalam sunnah, Syekh siapa namanya? Yang terbaru itu masuk ke dalam sunnah, sekarang baru tinggal di Saudi, mengatakan orang Syiah kalau berada di perkampungan Ahlussunnah mereka akan menyuarakan persaudaraan. Supaya bisa masuk berinteraksi dengan kaum Sunni untuk mempengaruhi orang Sunni. Jadi mereka lalu mengemukakan ingin berdamai dan seterusnya. Dan itu teori mereka pakai ketika berada di komunitas Ahlussunnah Jamaah. Ya, tapi kalau di komunitas mereka enggak, mereka main keras saja. Ya, Ahlussunnah itu ditendang, disiksa dan macam-macam. Begitu. Itu pengakuan dari ulama yang Syiah yang tobat. Syekh Husain siapa namanya kalau salah. Baru ada di YouTube dia membongkar semua kejahatan Syiah dan kesesatan Syiah itu. Baru saja dia berapa bulan ini ya, dia tobat dan menyebutkan berbagai bentuk sepak terjang Syiah dalam mensyiahkan orang-orang Ahlussunnah di Iran. Kemudian juga menyiksa tahanan Ahlussunnah sampai sekarang ini ribuan tahanan ulama Ahlussunnah dalam tahanan sampai sekarang itu disiksa. Ya, bahkan ya mau dibunuh, memperkosa wanita-wanita Ahlussunnah berada dalam tahanan mereka. Yang ke-11 mempengaruhi orang Ahlussunnah untuk masuk Syiah dengan memberi uang atau kedudukan. Ya, yang mau kedudukan uang bisa dikasih. Ya, asal masuk Syiah. Mempengaruhi pemuda Ahlussunnah dengan menikah wanita Syiah. Jadi wanita Syiah itu dididik, ya, mempengaruhi suaminya, nanti dilepas ke desa-desa, orang-orang miskin Ahlussunnah yang tidak punya dana untuk nikah dengan wanita Syiah, dengan persyaratan bahwa yang mendidik anak, yang beri nama anak adalah ibunya. Sehingga nama-nama anak-anak mereka semua nama orang Syiah. Merubah kurikulum pendidikan yang sudah kita sebutkan, membuat makar adu domba sama Ahlussunnah. Ini bagaimana caranya? Caranya begini, di perkampungan Ahlussunnah itu tidak ada polisi, tidak ada badan keamanan, nggak ada. Tapi diangkat dari orang Ahlussunnah sendiri, diberi senjata oleh negara, tapi tidak digaji, tapi mereka mengambil gaji dengan pungutan liar kepada masyarakat. Mereka nggak digaji, sehingga di sini terjadilah adu domba yang mengadu antara pasukan keamanan dengan dengan masyarakat, karena mereka memungut dan segala macam, ya kan? Nah, dan ini juga mereka pakai propaganda ini di Indonesia sekarang dengan isu Wahabi. Mengadu domba antara Aswaja atau kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini dengan menyebutkan Wahabi Salafi, mereka adu dengan orang-orang Aswaja. Sekarang ini gencar mereka sebagaimana buku-buku mereka yang keluar. Kemudian banyak lagi sebetulnya seperti perang pengungsi Afghanistan, kalau orang Sunnah nggak mereka terima. Kalau orang Syiah dari Afghanistan itu mereka tempatkan di perkampungan Ahlussunnah. Nah, itu sedikit sekilas tentang kekejaman Syiah Iran terhadap Ahlussunnah di Iran. Nah, ini gambar mereka menggantung Ahlussunnah. Nah, ini filmnya. Antum bisa lihat nanti bagi mereka menggantung Ahlussunnah. Itulah mereka menggantung Ahlussunnah di Iran. Ya, bagaimana di Bahrain, mereka sudah berkali-kali mencoba untuk kudeta. Itu dibantu oleh Iran. Ya, pasukannya dilatih di Iran. Nah, ini kenyataan, ini korban-korban ketika mereka mencoba kudeta di Bahrain. Dan kemarin baru-baru ya tahun berapa 2010 berapa mereka kembali melakukan 2012 kembali mereka mencoba kudeta, namun gagal juga, banyak korbannya. Ini adalah polisi yang mereka giling dan juga seorang muazin
orang Bangladesh kerja di sana sebagai tukang muazin, itu digunting lidahnya oleh orang Syiah. Ya tahun 2012 kemarin kejadiannya ini. Ini kejadian-kejadian yang baru-baru ini. Ya. Hizbullah Lebanon, ini pernah kita dengar, yang pernah berhadapan Israel itu hanya sandiwara saja. Mereka ingin buka jalan bagi Israel untuk membom pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di Lebanon. Dan mereka bersandiwara saja. Ini kejam Syiah terhadap pengungsi Palestina. Ya. Nah, tadi akidah rja'ah sempat dibicarakan oleh Ustaz kita tadi, nanti kita akan jelaskan apa itu akidah rja'ah. Kejahatan di Lebanon ini sudah kita jelaskan sedikit gambarnya tadi, sebetulnya banyak sekali kejahatan-kejahatan mereka terhadap Ahlussunnah di sana. Syiah terhadap Ahlussunnah di Lebanon dan pengungsi Palestina. Kemudian juga kesian-sian musuh Islam dalam menjatuhkan kota Kabul Baghdad ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Memberi izin pada tempur Amerika untuk melewati wilayah Iran dan menghancurkan Afghanistan. Demikian pula dalam menghancurkan Irak, membunuh ribuan orang Palestina dan mengungsi di Irak, membeli senjata dari Israel dengan memerangi Irak. Kemudian kaitan Ahlussunnah Syiah terhadap Ahlussunnah di Irak. Ini luar biasa ya, sudah ratusan ribu yang dibunuh Ahlussunnah di sana. Sampai hari ini tetap aja terjadi pembunuhan untuk Ahlussunnah yang ada di Irak, terutama di Kurdi, yang itu semuanya penduduk Ahlussunnah, itu selalu mereka tekan dan mereka ancam dengan berbagai macam bentuk penyerangan. Nah, ini berapa bentuk bagaimana mereka memperlakukan Ahlussunnah di Irak. Sekarang sudah pemerintahnya sudah Iran, sudah orang Syiah sekarang. Kejahatan Syiah terhadap Ahlussunnah di Kuwait. Ini pernah mereka ingin bunuh Raja Kuwait dan pernah juga membajak pesawat Kuwait, membantai pilotnya di atas udara lalu membuangnya dari udara keluar. Ya. Kemudian kejahatan Syiah terhadap Ahlussunnah di Bahrain itu sudah saya jelaskan. Kejahatan Syiah terhadap Ahlussunnah di Syria yang sampai sekarang masih bertahun-tahun, sudah 3 tahun ya, tidak selesai-selesai bagaimana oleh dunia dibiarkan saja mereka membantai Ahlussunnah di sana. Kemudian juga Ahlussunnah di Yaman. Kita tahu Damat ya, sekarang nggak ada lagi Ahlussunnah di sana karena pemerintah tidak mampu menghadapi pasukan Syiah, akhirnya mereka diusir di sana dan pindah sekarang di daerah mana saya nggak paham di Yaman itu, mereka pindah ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain tentang hal ini. Nah, ini akidah rja'ah ini maksudnya apa? Ini salah satu akidah yang tidak dimiliki oleh umat manapun di dunia ini kecuali Syiah. Yaitu tadi mereka mengatakan setelah keluar Mahdi, semua imam-imam Syiah akan dihidupkan sebelum hari kiamat. Kemudian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah semuanya dihidupkan, lalu mereka disiksa dan dicambuk serta Aisyah akan dirajam dan seterusnya. Itu keyakinan mereka. Ini menunjukkan kepada kita kedengkian dan bencinya Syiah, betapa dendam luar biasa sehingga menciptakan sebuah akidah yang begitu sadis sekali. Jadi mereka nanti setelah keluar Mahdi mereka itu akan menghabisi Ahlussunnah. Tetapi beda dengan Mahdi yang disebutkan Rasulullah SAW adalah membawa keadilan. Kalau ini adalah membawa kezaliman, kehancuran bagi orang lain. Nah, ini salah sedikit tentang sekilas bagaimana bahaya Syiah dari masa ke masa. Kita lihat bahwa ancaman Syiah itu bukan tidak serius ya. Mereka saja sekarang di Indonesia yang sedikit sudah berani melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang luar biasa ya. Jika yang ingin melihat kegiatan Syiah di Indonesia, bisa kita lihat film berikut ini sedikit bagaimana mereka di Indonesia, biar juga kaum muslimin paham tentang informasi ini ya. Inilah Syiah di Indonesia. Di Jakarta ini. Tahun 2012. Kelapa Gading, Jakarta. Itu caranya. Di Indonesia masih mukul gini, kalau di luar negeri pakai pedang. Nanti akan dilihat.
Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi itu syair-syairnya dibaca sambil mukul-mukul dada. Ya Madhum ya Husaini, ya Madhum ya Husaini, ya Madhum ya Husaini, jiwa yang terbungkus angkara, lahirkan wujud durjana. Karbala saksi duka lara, terpuruknya norma manusia. Surabaya nih. Ini tempat kebudayaan Iran ICC yang dipuncit ini, Jakarta. Rio genderang perang yang kini telah ditabuhkan, diselingi tarian wanita bak pesta setan, menyambut kematian putra Nabi tersayang yang menjadi buruan di tengah kerubunan, merajam tubuh Husain, merajam tubuh Husain, menyayat tubuh Husain, mengoyak tubuh Husain. Duhai mazlum ya Husain, Allah Allah. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, semuanya. Ya Zahra, sirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni, hal min nasirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni. Ini di gereja di Lawang, Malang, nyewa kegiatan Syiah di sana. Sungguh Hasan dan Husain adalah dua Hasan dan Husain sedang bermain di rumahku di hadapan. Tak lama berselang menunjukkan Husain, ya Muhammad. Ibu-ibu nih datang, orang Syiah.
Nah, ini yang di luar negeri. Ibadah-ibadah nyanyi-nyanyi muslimin itu asalnya dari Syiah. Oh tuan, ya hari Asyura nih. Nih. Wah, Ahmad Didat apa? Ahmad Dinijat. Dia cuek aja, nggak ikut dia. Ini udah kita lihat ini. Ini salatnya orang Syiah. Ini azan nih. Nanti ditambah-tambah azannya. حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر azannya Syiah. Sebetulnya ada tambahan Ali Waliullah itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Azannya itu. Asyhadu anna Aliyan hujjatullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu kalau salatnya enggak cuci kaki dia. Dia cuma ngelap aja, enggak dicuci kakinya. Waj'al sa'i fima yurdhika 'anni. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Batu Karbala itu. Sujudnya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salatnya Syiah. Ya, apakah perbedaan Syiah itu masih sederhana? Ya. Ini kegiatan-kegiatan Syiah. Ini Jadilah Rahmat itu, tokoh Syiah Indonesia. Dikatakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kecintaan kepada Ali. Nih, dai Syiah. Ustaz Syiah. Bohong orang Sayyidina Muawiyah qabalan Sayyidina Ali. Tuan kami Muawiyah membunuh atau memerangi tuan kami Ali bin Abi Thalib. Sama seperti sehelai kertas ini, dia tidak memiliki nilai dan makna apapun, sehingga seseorang bebas untuk memperlakukan kertas ini sesuka hatinya. Mau dia buang, mau dia simpan, mau dia lipat dan lain sebagainya. Tetapi ketika di atas kertas ini tertulis nama suci Al-Husain, maka kertas ini menjadi bernilai, tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Ketika di atas kertas ini tertulis nama suci Al-Husain, maka kertas ini menjadi bernilai, tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Kertas yang tadinya tidak memiliki nilai menjadi bernilai karena hanya bersentuhan dengan nama suci Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam.
Muawiyah alaihi la'na wal azab al alim. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واستمع إلى شيخهم حسن شحاتة وهو يلعن ويستهزئ بأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، الذي مات صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. لعنة الله عليك يا antek-antek Syiah. Ini Habib Ahmad Zain Perlu anda Al-Qaraf perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdiyin semua, dari Bangil, Dia dari bicara Jember, kepada dari Syed mana-mana, Akil dari Siraj, Surabaya Ketua PBNU dan sekitarnya dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. tahu nggak Pulus? Kami tahu dan Duit. kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PBH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdiyin di Jawa Timur ini. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Ini udah banyak sebetulnya pernah dilihat tentang rakyat Syria ini sisa terusnya. Itulah sekilas tentang yang dapat kita lihat. Sebetulnya banyak lagi sebetulnya video-video lain, tapi waktu yang tidak mengizinkan kita ya untuk memutarkannya. Jadi sekilas itulah hakikat dari Syiah ya sepanjang masa bagaimana mereka melakukan Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian untuk selanjutnya berapa kita kasih selanjutnya setengah jam aja. Baik, syukran. Silakan. Saya menjawab 1/4 jam, selanjutnya untuk Ustadz kita nanti. Ustadz, kenapa kebanyakan kelompok di Indonesia seperti tarekat sufi mereka tidak terlalu mempersoalkan kesesatan Syiah? Syukran atas jawabannya. Ya, karena memang begini, orang yang tidak memiliki akidah yang kuat, dia akan bisa bertoleransi dengan siapapun saja, apalagi kurang ilmu. Ya. Bahkan sebetulnya ajaran sufi banyak mirip dengan ajaran Syiah. Ya. Ajaran sufi banyak mirip dengan Syiah. Mohon jelaskan Ustadz mengenai kawin mut'ah, mengenai maulid Nabi sallallahu dan Isra Mi'raj. Mengenai kawin mut'ah jelas itu sudah dijelaskan Ustadz kita tadi haram ya, tidak ada ulama yang membolehkannya. Itu sama dengan pelacuran. Nikah mut'ah itu kan kawin kontrak, pelacuran sepakat perempuan dan laki-laki berapa dibayar ya, nggak ada talak, nggak ada cerai, semuanya udah nggak ada saksi, sepakat sudah masuk kamar berapa bayar 2 hari 3 hari sudah selesai, setelah itu pulang masing-masing, begitu aja. Itu kan melakukan pelacuran, nggak ada bedanya pelacuran kan? Apa bedanya dengan sekarang yang sedang ribut-ribut di Gang Doli di Surabaya? Nggak ada bedanya gitu. Ya, memang pelacuran benar itu. Tapi anehnya kalau dan itu cara Syiah untuk menarik para pemuda. Di berbagai negara, ini cara Syiah untuk menggarap para pemuda-pemuda yang haus nafsu. Nah ini kalau kita kafadai. Ya, yang anehnya kalau yang diminta itu anak tokoh Syiahnya nggak mau, itu bedanya. Iya kan? Assalamualaikum. Apa namanya? Mana tinggi derajat manusia dengan malaikat? Ini pembahasan tidak perlu dibahas. Sebetulnya para ulama menyebutkan ini nggak ada faedah dari membahas ini. Ya, nggak ada faedah yang dapat kita ambil ilmiahnya maupun ya membuahkan keimanan yang tebal juga nggak ada. Maka para ulama menyebutkan ini sama membahas sesuatu yang tidak membuahkan hasil. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih mulia? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Ya, ulama menyebutkan siapa yang bertakwa di antara keduanya? Yang bertakwa karena Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada ya
Kalau malaikat lebih takwa, ya bisa malaikat lebih afdal dari sebagian manusia. Bisa saja sebagian manusia bisa afdal kalau dia lebih bertakwa, kan gitu. Intinya di situ saja. Tidak bisa kita katakan hal itu. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan Nabi SAW lebih afdal daripada malaikat, Allahu a'lam. Karena di sini beda, ya. Malaikat tidak diberi perintah-perintah hawa nafsu, mereka hanya taat semua kepada Allah SWT. Ada manusia mendapat ujian dan seterusnya. Jadi tidak perlu membahas hal yang tidak mendapatkan faedah dalam kehidupan kita. Tolong jelaskan perbedaan ibadah ketika lakukan sehari-hari dengan ibadah yang dilakukan Syiah, ya. Beruduk Syiah, itu ada sini cara sholat mereka. Beruduk Syiah, tadi sudah kita lihat kan, mereka tidak mencuci kaki, ya, tapi mengelap begitu aja. Itu kan nggak sah wuduknya, ya, kecuali nyapu sepatu, lain lagi halnya, ya. Dan itu kita saksikan kalau di Masjid Qiblatain, di Masjid Bir Ali. Saya udah berkali-kali karena saat bertugas di situ di musim haji, saya saksikan sendiri. Kalau sholat mereka itu bagikan upacara, jamaahnya pakai upacara, yaitu komandannya tidak ikut sholat. Allahu Akbar, imamnya ada, tapi menurut imam yang sholat ini, komandannya ini, Allahu Akbar. Ini ada videonya di sini sebetulnya. Allahu Akbar, dia baca begitu aja, enggak ikut sholat dia. Orang yang ikut. Sami Allahu liman hamidah. Ini berkali-kali Anda saksikan di Masjid Bir Ali. Ya. Itu banyak sebetulnya praktek-praktek sehari mereka. Jadi untuk mengetahui orang Syiah, kalau mereka sudah mengangkat-ngangkat Al-Bait dan mencela para sahabat, tahulah itu adalah orang Syiah. Dan katakan saja kalau kamu bukan Syiah, tolong ucapkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau masalah Al-Quran nanti dia bisa bertakiyah. Tapi untuk hal ini, untuk menguji dia, katakan Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Ucapkan ini. Biasanya mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa melaknat. Kalau lidahnya dia. Tidak ada umat di dunia menjadikan laknat sebagai ibadah kecuali orang Syiah. Kita jangankan melaknat sahabat, melaknat orang mukmin juga nggak boleh kan? Kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bitta'an wala la'an. Orang mukmin itu bukan sifat suka celah, melaknat orang. Ya. Jangankan sahabat, kita aja orang biasa saja minta laknat, nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan pelaku maksiat saja ketika seorang sahabat minum khamar, lalu ada sahabat karena sering minum khamar dan sering dihukum, sahabat ada yang marah. La'anahullah ma'aktsara yu'tabihi. Semoga Allah melaknatnya. Betapa seringnya dia ini minum khamar dan sudah diberi hukuman, tidak sadar-sadar. Rasulullah mengatakan la takunu aunan li syaitan ala akhikum. Jangan kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudaramu. Tidak boleh melaknat. Ini dilaknat. Jangankan sahabat, ya, kita sama kita aja nggak boleh saling melaknat. Banyak sekali sebetulnya kita sehari-hari mereka itu perbedaan terutama wudu, azan, ya kan, salat beda. Banyak beda mereka itu dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal berapa menit lagi? Kenapa mudahnya orang-orang awam di Indonesia dipengaruhi oleh Syiah? Karena mereka tidak mengetahui tentang akidah Ahlussunnah dan juga tidak tahu tentang kesesatan Syiah. Jadi orang tuh bisa terjebak ke dalam kesesatan itu, nggak tahu yang benar. Ketika ada orang mengajak, dianggap yang benar, ya. Atau tahu yang benar, dia tidak tahu kesesatan Syiah, dia anggap saja perbedaan-perbedaan biasa. Jadi yang menyebabkan orang itu terpengaruh Syiah, ima dia tidak mengerti akidah Ahlussunnah atau dia tidak mengerti tentang akidah Syiah. Sampai kapan akan berakhir peperangan antara Syiah dan Sunni? Adakah diterangkan di dalam Al-Quran? Pokoknya antara hak dengan yang batil sampai hari kiamat akan ada. Antara hak dan yang batil akan ada sampai hari kiamat, ya. Masih iblis masih hidup akan terjadi bermacam bentuk, ya, ujian-ujian ini terjadi. Makanya kita adalah berusaha agar menjadi golongan yang selamat, ya, menghindari berbagai bentuk penyimpangan. Bagaimana ciri-ciri orang Syiah di sekitar masyarakat maupun gaya berpakaian dan lain. Berpakaian biasa mereka, kadang mereka juga ikut dalam kegiatan-kegiatan masyarakat biasa, tapi biasanya mereka itu tadi itu. Biasanya mereka kalau ngomong bicara masalah Ahlul Bait atau mengaku sebagai Ahlul Bait, ya, atau suka merendah-rendahkan sahabat, nah itu indikasinya sudah Syiah. Indikasinya sudah Syiah. Mengatakan pokoknya Ali terzalimi dan seterusnya, suka memuji-muji Ahlul Bait saja, kemudian merendahkan derajat sahabat-sahabat yang lain, ini adalah indikasinya Syiah. Jadi kalau Al-Quran mungkin tidak ketara betul dia membaca Al-Quran itu, karena keyakinan mereka Al-Quran ini sama keyakinan orang Israel dan orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka kan tahu bahwa kitab Taurat sekarang nggak asli kan, tapi mereka tetap
pegangi gitu. Kenapa? Karena menurut mereka sebagian isinya ada masih yang asli. Jadi begitu pula pandang mereka pada Al-Quran, karena sebagian menurut mereka masih ada yang asli, tapi nggak semuanya nggak asli gitu. Nah, maka mereka masih membaca sampai juga sebenarnya jelaskan Ustaz kita tadi, karena mereka menunggu sampai datangnya Al-Quran Fatimah yang disimpan oleh Imam Mahdi mereka gitu. Tapi yang lebih jelas mereka itu sebetulnya memandang Al-Quran sebenarnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani memandang kitab suci mereka, tahu bahwa ini banyak yang sudah dirubah tidak asli, tapi mereka meyakini sebagiannya masih ada, tapi tidak bisa dipastikan mana yang benar yang salah gitu. Maka mereka tetap aja untuk membaca Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Waktu berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama, gimana ceritanya atau sejarahnya Rusia mempengaruhi umat Islam di Indonesia? Ya, tentu saja setelah adanya revolusi Iran, ya, secara politik memang peristiwa itu cukup menjadi magnet, ya, membangkitkan semangat umat Islam di dunia, terutama kaum muda, untuk bangkit melawan kezaliman, lalu membawa slogan anti Amerika, anti Israel. Ini memang sangat menarik awal dari slogan revolusi di Iran. Berarti yang diangkat waktu itu adalah slogan Islam, la sunni wa la sunni, Islamiyah. Tapi ternyata itu dipakai slogan itu untuk menjebak dan untuk mengelabui umat Islam. Ternyata dia punya agenda tersembunyi di balik itu semua, ya, yaitu untuk menegakkan daulah Syiah dan mengekspor Syiah ke seluruh dunia. Ya, jadilah banyak yang berbudaya. Ya. Ini sejak tahun 79-80 di Indonesia. Setelah itu banyak pemuda-pemuda diundang ke kedutaan Iran, ya, masuk ke kampus-kampus, memperkenalkan apa itu revolusi Iran, siapa pemain dan sebagainya. Banyak yang tertarik diberangkatkan ke Iran, ya, belajar dan sebagainya. Lalu mulai tahun 80-an itu juga dibuka ada afiliasi Syiah pertama kali di Indonesia itu di Jawa Timur, tepatnya di Bali, pesantren kami, ya, yang sudah bersimpati pimpinan pengasuh pesantrennya kepada revolusinya ini. Awalnya dia ini orang Masyumi, kawan dekatnya Pak Muhammad Nasir, tapi karena semangatnya buruk, ya, dia pengen Sunni ini ada revolusi, nggak ada revolusinya, karena dia kepincut karena ideologinya Khomeini. Langsung oleh Pak Nasir dikeluarkan dari Masyumi, dari Dewan Dakwah. Ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi kemudian pasca itu mulai ada media-media penerbitan, ya. Tahun 83 kita tahu penerbit Mizan terkiri di Indonesia pertama kali, dan langsung di antara buku-buku yang diterbitkan pertama kali itu menerbitkan buku Dialog Sunnah dan Syiah. Dialog Sunnah Syiah ini dialog fiktif yang dilakukan oleh Syarafuddin Al-Musawi, terjemah dari kitab Al-Qur'an, yang konon dia dialog debat dengan Syekh Al-Azhar Salim Al-Bishri. Di situ digambarkan Salim Al-Bishri takluk, kalah debat, ya, menerima hujah-hujah atau argumentasinya Syiah Rafidhah ini. Ternyata ini kemudian diteliti oleh pihak Al-Azhar, ya. Syekh Al-Azhar waktu itu tahun 80 akhir menugaskan tim para ulama untuk meneliti apakah benar kitab Murojaah itu, ya. Ternyata setelah diteliti, investigasi keluarganya, staf-stafnya semua, itu tidak benar dan tidak pernah ada suatu hubungan antara Syekh Al-Azhar dengan Syiah Rafidhah ini. Apalagi buku Dialog Sunnah Syiah itu diterbitkan pertama kali dalam bahasa Arab setelah 20 tahun Syekh Al-Azhar yang meninggal. Jadi tidak bisa diklarifikasi, dan gaya bahasanya sama. Padahal gaya bahasa orang Arab Libanon dengan Mesir itu berbeda dalam penyampaian. Jadi dalam buku itu digambarkan sama, sehalus, sebaca, pokoknya semua ikut dari dalilnya. Nah, ini sudah dinyatakan kebohongan dan kedustaan. Ya. Buku ini banyak mempengaruhi orang-orang Indonesia. Dialog Sunnah Syiah ini jadi buku pegangan kaum misionaris Syiah, ya, untuk memurtadkan Ahlus Sunnah. Ya. Lalu dari itu semua orang
dari Sunni semua didekonstruksi, didiskualifikasi, sahabat dijelek-jelekan dengan banyak mengutip pura-pura mengutip riwayat-riwayat dari Ahlus Sunnah. Banyak subhat-subhat disampaikan di sana, itu yang mempengaruhi sebagian orang-orang Sunni lalu kemudian tertarik kepada Syiah. Jadi itu awalnya sih perkembangannya. Kemudian siapa saja tokoh Syiah yang harus diwaspadai? Daftar nomor 1 tentu saja dari Kelapa. Kemudian yang kedua itu yang terang-terangan ya. Dia dengan grupnya itu terang-terangan mencaci sahabat Aisyah dan sebagainya. Ada lagi jenis yang harus kita waspadai yang kesatria, ya, yang pura-pura mengedepankan persatuan Islam, selalu bicara baik, santun. Ya model-model siapa yang lagi? Dia nggak mau menunjukkan saya Syiah atau tulisannya itu. Dia banyak mengutip tulisan-tulisannya itu dari ulama-ulama Sunni, padahal dia itu termasuk salah satu penggerak sentral Syiah di Indonesia. Jadi apa namanya, baik yang terang-terangan mengaku Syiah ya, atau yang sedang bertakiyah itu sama-sama, karena memang sudah bagi-bagi tugas. Ada yang tugasnya menyerang, ada yang tugasnya defensif, ada yang tugasnya cari dana, ada yang tugasnya begini dan sebagainya. Dan yang paling aktif membangun jaringan lembaga pendidikan seperti kita ini adalah disponsori oleh Haidar Tajir. Terutama dia punya jaringan pendidikan sekolah namanya jaringan Lazwani Global Islamic School. Ada di Banyuwangi, Bondowoso, di Solo, Jogja, Jakarta, Depok ya. Ini yang harus diwaspadai. Kalau yang lain saya kira ada namanya di buku itu para pengurus-pengurus Hijabi maupun Abi. Berikutnya, apakah ada yang jelas dalam internal MUI tentang kesesatan Syiah? Ya, sebenarnya tidak ada istilah. Yang menolak itu berarti dia menolak buku panduan MUI ini ada 1-2 ya, berarti dia bukan beristilah di sini, tapi dia sudah menyimpang dari kesepakatan MUI ya, dalam fatwa-fatwanya sudah tegas, sudah jelas ya. Kemudian dari Tasfiyatul Manhaj juga sudah membedakan mana penyimpangan, mana perbedaan. Berarti kalau menolak panduan MUI tentang penyimpangan Syiah, berarti dia yang penyimpang. Kemudian kenapa MUI belum mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat? Saya kira ini masalah teknis saja ya, dan timing saya kira juga perlu dipikirkan. Tetapi mekanisme fatwa di MUI itu memang ada bertingkat-tingkat, dari tingkat bawah sampai ke pusat. MUI mengizinkan MUI daerah, kabupaten atau provinsi untuk mengeluarkan fatwa tentang akidah kesesatan satu aliran, tapi harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan MUI pusat, dan MUI pusat sudah setuju. Adanya fatwa MUI Sampang dan MUI Provinsi Jawa Timur itu sudah disetujui, di approval oleh MUI pusat. Itu tidak akan mungkin keluar fatwa Hijabi kalau tidak diberi lampu hijau oleh pusat. Dan memang kebijakannya begitu. Kenapa tidak dikeluarkan melalui pusat? Artinya top down dari atas ke bawah, karena memang ini memperhatikan situasi politik. Ya. Kemudian juga keberatan dari beberapa orang di dalam. Tetapi intinya MUI menggunakan strategi itu dari bottom up, dari bawah ke atas. Jadi dari kabupaten, dari provinsi, lalu pada itu sudah disetujui dan sudah melalui konsultasi dengan pengurus pusat. Ya. Kemudian, nah sekarang memang yang penting itu adalah sosialisasi buku tersebut ya, untuk menyamakan persepsi. Karena Indonesia ini kan besar wilayahnya, luas, banyak tokoh-tokoh, ormas-ormas juga banyak, dan mereka belum semuanya seragam mengerti apa saja penyimpangannya yang mesti diwaspadai. Karena selama ini memang kita akui langkah-langkah ya kaum Syiah, terutama Iran di Indonesia ini dalam berdiplomasi itu sangat agresif dan cepat, mendekati tokoh-tokoh, mendekati lembaga-lembaga ormas ya, mengadakan kerjasama kerjasama kebudayaan, kemudian delegasi ulama dikirim ke sana untuk ditampilkan ya yang permukaannya kelihatannya baik-baik saja. Ya, ini yang membuat tipu. Seperti Muhammadiyah kan sudah sering ditipu ya,
suka Iranian Corner di Universitas Muhammadiyah, di Jakarta, di UMJ, di UAD, di Jogja, kemudian di UMM Malang, ya itu didirikan Iranian Corner. Dan ini setelah P2 Sampak, ya kebijakan dengan pusat waktu itu didorong oleh Prof. Harinya supaya segera ditutup dan tidak ada lagi hubungan kerjasama dengan kedutaan Iran. Dalam hal ini pembukaan kerjasama pendidikan dengan universitas Muhammadiyah. Nah, mereka masuk dari situ. Ya. Apakah benar pengurus MUI Pak Umar Syihab penganut Syiah? Nah, ini wallahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana tata cara ibadahnya. Selama ini yang kita lihat sama-sama saja kita, tetapi memang beliau salah seorang pendukung pembela Syiah di MUI, itu fakta, tidak bisa dibantah. Tapi kalau dari segi tata cara ibadahnya, akidahnya kita tidak bisa korek-korek, susah. Ya, dia Allah ya tawalla sarair, kita nampak di saja. Yang penting juga masyarakat ini sudah ditetapkan ya, MUI tidak boleh berbicara bersama MUI tentang Syiah. Tidak boleh, karena itu pernah kecolongan yang pertama sekali dulu setelah kasus sampah, hampir langsung di televisi ada komentar bahwa Syiah tidak sesat. Itu langsung keesokan harinya dipanggil oleh semua pimpinan MUI dalam satu rapimnas, pimpinan pleno seperti itu, dan beliau dilarang lagi berbicara bersama MUI Malaysia. Media-media juga sudah disuratinya dan tidak boleh mewawancarai informasi Malaysia. Ya, jadi itu kebijakan dari pusat seperti itu. Bagaimana fatwa MUI dengan salah satu acara ini di Sumatera Barat? Ya, ini acara kabui ya di Sumatera Barat, ya mestinya harus ditanyakan kepada MUI Sumatera Barat. Ya, bagaimana sikap Komisi Fatwa? Harus ada penelitian lapangan. Apakah tradisi tabligh itu di Pariaman itu ada unsur-unsur monitornya, ada unsur celahannya kepada sahabat Sri Nabi? Apakah ada unsur melukai badan, ya, melafazkan lafaz-lafaz bid'ah seperti ya Husain atau ya Husain sebagainya? Kalau itu sudah difatwakan oleh para ulama, tidak boleh, tidak benar. Kalau ada seperti itu, ada bukti di lapangannya, nah itu bisa difatwakan oleh yang di Sumbar, harus pusat, karena itu terjadinya kan lokal di Sumatera Barat. Bagaimana tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat di sini mendorong itu supaya di Sumbar turun menentukan tim Komisi Fatwa dan Pengkajian meneliti masalah tabligh ini, dan memang yang konon sekarang sudah mulai masuk disponsori oleh kedutaan Iran. Nah, ini harus ditelaah dan harus dikaji dan harus segera dibendung kalau memang itu terjadi. Ya. Nah, ini harus proaktif ya para tokoh masyarakat dan ulama di Sumatera Barat ya, yang meminta MUI Sumbar ini segera bertindak atau menelaah, menerjunkan tim ke lapangan. Ya. Kemudian apakah telah ada di daerah apa ini? Daerah apa ini? Apakah telah ada di daerah Ngebut tulisan tentang bahaya Syiah? Nah, ya nanti saya kira kalau masyarakat kalau memang ada perayaan-perayaan seperti itu, ya bisa diadakan melapor, mengundang tokoh-tokoh ya aparat pemerintah dan keamanan di perayaan itu, bicarakan masalah ini apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Semua tokoh adat, tokoh budaya, tokoh ulama harus membuka fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah itu hanya sekedar budaya? Apakah di situ ada diselipin unsur-unsur koridor? Nah, ini yang harus dibendung kalau memang itu terjadi dan sesuai dengan fakta di lapangan. Ya, saya kira itu dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita semua bisa berperan di lingkungan kita masing-masing, berkontribusi. Ya, Bapak, ya, anak muda juga harus waspada, peka, ya, dan ikut mensosialisasikan panduan MUI ini di tempatnya masing-masing, keluarganya, di
keluarga besarnya, ya, di familinya, ya, agar tidak ada keluarga kita